Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa melanjutkan diskusi memasuki yang terakhir di bulan September ya. September bukan November, Bar. Terkait tentang filsafat ekologi, dan selawat serta salam mari kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya. Diskusi kita ini terkait dengan seorang tokoh, Gregory Bateson. Ya, benar gitu ya. Ejaannya ya. Bukan Mike Tyson, Bateson. Seorang bapak ilmuwan yang terlalu banyak bergelut di dalam beberapa bidang keilmuan. Beliau itu lahir di Inggris ya, Grantchester pada tahun 1904, dan kemudian berpindah penduduk ya, menjadi warga Amerika Serikat karena memang kerjaannya itu suka jalan-jalan dalam rangka melakukan penelitian. Akhirnya dia meninggal di Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1980. Bateson ini sebenarnya awalnya dia seorang biologi, bergelut dalam bidang biologi ya. Kemudian secara pola pikir dia kayaknya merasa sumpah kalau di dalam ruangan terus. Kalau di biologi itu kan ada di laboratorium ya. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah pendalaman dalam keilmuan. Dia mencoba mulai masuk pada psikologi ya. Mungkin berawal dari kesumpakannya itu. Kan kalau sumpah itu persoalan psikologis ya. Kok kayaknya tertarik gitu. Enggak, ini bukan bercanda, ini agak serius. Kenapa saya perlu dijelaskan? Karena nanti biar kita tahu latar belakang yang ingin kita kaji ini. Karena menarik juga. Kemudian bergerak dalam psikologi juga tidak puas. Akhirnya dia mencoba memahami antropologi. Setelah melakukan beberapa ekspedisi atau perjalanan, dia kemudian mencoba mendalami antropologi pada tahun 1926 di bawah naungan gurunya Haddon ya. Itu seorang antropolog di Inggris. Yang kemudian dari antropologi ini nanti Bateson mencoba menulis esai atau menulis karya tentang ekologi. Jadi Bateson ini banyak mendalami tentang ilmu-ilmu saintis ya. Perlu diketahui juga Bateson ini teman-teman ya, saudara sekalian, ini pernah lama di Papua dan Bali. Jadi juga tahulah kondisi masyarakat Indonesia. Dia mencoba memahami secara antropologi adat dan budaya Papua dan Bali yang berada di bawah naungan negara Indonesia ini. Nah, di sisi lain juga dia mendalami tentang linguistik,
semiotika dan ilmu sosial lainnya. Nah, secara kehidupan keluarga, Bateson itu praktikum dari broken home karena dia itu menikah berkali-kali. Ya, iya praktisi berarti. Ya, makanya dia mungkin entah alasan apa dia cerai, ya, yang jelas karena tidak sepaham ya. Atau mungkin ketika mendalami psikologi dia mencoba memahami terkait masalah-masalah persoalan. Dia menikahnya itu berkali-kali gitu, Bateson. Menarik ya. Sehingga dia menyebabkan stres, depresi. Yes, gimana? Stres, depresi. Tapi haluan perginya itu mencari pelarian itu kepada ekologi dan mendalami ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi gitu. Beda dengan Mas Faruk gitu. Ketika galau mungkin dia lebih mencari gunung atau lautan untuk bermeditasi ya. Kan seperti itu. Ada beberapa karya yang kemudian Bateson menjadi menarik perhatian dalam disiplin ekologi untuk didiskusikan. Yang pertama yang sudah saya kirim ke simposium itu ya PDF-nya ya, grup simposium Steps to an Ecology of Mind ya. Di sana dia nyoba memadukan beberapa disiplin keilmuan dari antropologi, kemudian psikiatri dan ilmu biologi yang kemudian dikuatkan pada ekologi. Itu yang menjadi cara bagaimana kita mengenali Bateson itu dalam rangka berpikir mengenai ekologi. Kemudian dia mencoba mendalami karyanya dengan mengeluarkan suatu karya yang kedua yaitu Man and Nature. Nature. Saya gak terlalu bisa logat Inggris ya, saya lama di Jerman. Jadi gak terlalu bisa ya, mohon maaf. Nah ini yang kemudian menjadi menarik yang kita jadi tema hari ini, akal budi dan apa namanya? Ekologi akal budi itu dari serapan mungkin tema dari buku karyanya Bateson Man and Nature itu, Nature ya. Saya ini belajar tadi ke orang yang bisa vokal Inggris ya. Nah, dari sini kemudian dia mendapat sorotan menarik gitu. Kayaknya ekologi pemikirannya Bateson itu menarik sekali untuk didiskusikan karena selama ini atau pola pikir kuno terkait nature, terkait apa alam itu seakan-akan memang ada keterpisahan gitu antara alam dan manusia itu sendiri gitu. Tidak ada sangkut pautnya sehingga kalau kita misal ada doktrin agama ya Islam misalkan bumi ya manusia adalah khalifah di muka bumi kan. Seakan-akan manusia adalah raja atau penguasa dari bumi ini sehingga terserah manusia mau diapain saja kan gitu. Dan di Man and Nature itu Bateson beranggapan bahwa manusia itu bagian dari alam atau kesatuan dari alam dan alam juga adalah bagian dari manusia. Nah, dari karya yang pertama yang sudah Bateson susun itu sudah mulai memunculkan
bagaimana sebenarnya manusia itu tergantung cara berpikir mengenai alam itu sendiri. Jadi mau bicara ekologi, kayak sekarang kan lagi marak-maraknya dunia global ya, ada apa namanya itu, perubahan apa ya, itu perubahan iklim ya, kan sekarang menjadi gembor-gembornya global. Di PBB juga dibahas gitu. Nah, BTSN tuh memberikan sumbangan bahwa bagaimanapun iklim ataupun alam ini itu sesuai dengan cara paradigm atau cara manusia itu berpikir gitu. Karena secara psikologis kalau kita flashback kepada pola pikirnya Bateson di psikologi, itu otak manusia itu katanya ada satu titik kecil gitu di otak manusia ini, ada titik kecil yang ketika manusia itu mendapatkan informasi baru, itu otaknya itu kemudian bercabang, yang kecil itu bercabang kemana-mana gitu kan. Ini secara biologis juga dan psikologisnya Bateson. Jadi sebelum memasuki pada diskusi tentang ekologi akal budi, yang perlu kita luruskan pertama adalah jadi what is mind? Jangan ketawa, walaupun saya gak bisa logat Inggris biasa, karena saya sering sudah lama di Jerman. Jadi sebelum masuk pada ekologi akal budi, yang kita haluskan dulu adalah what is mind. Karena mungkin akal budi itu secara etimologi dari mind, jadi diambil dari istilah mind, akal budi ya. Entah kenapa kok tidak diartikan paradigma atau rasionalitas atau gimana, nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Nah, mind di sini menurut Bateson, pola pikir manusia ini adalah yang menguasai dari sikap dan tindakan manusia itu sendiri. Saya teringat pada istilah-istilah Aristoteles, kayak bahwa manusia itu adalah binatang yang berpikir ya, atau manusia yang mengistimewakan manusia daripada makhluk lainnya adalah akal gitu kan. Jadi mind menjadi titik berat atau menjadi diskusi yang mind dan yang kemudian diterjemahkan kepada akal budi menjadi tema kita gitu. Jadi yang perlu diperdalam adalah what is man gitu. What is man gitu. Ya gitu Mas Faruk. Logat Inggrisnya mind. Saya agak biasa gitu ya pakai logat Inggris. Apa sebenarnya akal budi itu? Mungkin kita diskusi sejenak ya. Kita korek karena kita ini juga butuh informasi baru gitu. Kata Bateson itu secara psikologi, otak manusia itu ada lubangnya kecil di sini. Kalau dapat informasi baru itu biasanya bercabang, menalar kemana-mana. Gitu. Apa itu akal budi? Mungkin dari teman-teman, dari Pak Fakih mungkin seorang yang jurusannya menggeluti di psikologi. Apa itu akal budi? Mungkin kita bebas berekspresi dulu untuk
memberikan cabang lubang di brain atau di otak kita ini, khawatir tidak ada lubangnya, kayak yang tidak biasa diskusi itu biasanya gak ada lubangnya di otaknya itu. Jadi mungkin dari teman-teman untuk menyumbang apa sih akal budi, mind, Inggrisnya. Gak apa-apa Mas Faruk, bisa pakai arti mind dari kamus Oxford mungkin, tidak masalah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Mungkin langsung saja ya. Mungkin bertanya ya Kak ya. Apa diskusi nih? Dari beberapa literatur, salah satunya Immanuel Kant, itu saya menangkapnya akal budi itu adalah semacam kehendak dari manusia itu sendiri. Sehingga yang memposisikan entah itu kemauannya, kepribadiannya itu memang dari manusia itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan akal budi versinya Immanuel Kant. Versi dari saya, wah agak berat nih soalnya. Thomas ini mengarah terhadap kalau bahasanya Pak Prof ini lebih ke kata-kata hari ini ya mungkin. Ini lebih ke kata-kata hari ini. Seolah-olah ya itu mungkin hanya itu ya Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain perihal akal budi ini. Ya, karena ini namanya juga kita tukar pikiran ya, namanya juga diskusi. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang akal budi, perspektif saya sendiri sih ya. Perspektif saya bukan kata-kata. Jadi akal itu digunakan seseorang karena ini kaitannya dengan ekologi, dengan lingkungan. Jadi akal yang digunakan oleh seseorang itu membentuk budi terhadap terbentuknya sebuah ekologi atau sistem yang baik dalam lingkungan itu sendiri. Itu dari saya. Kalau kata saya sebenarnya agak repot juga ya. Soalnya mind dan akal budi ini bisa pengertiannya jauh. Cuma karena ditranslate ke bahasa Indonesia jadi akal budi ya. Jadi yang awalnya mind itu pure secara akal, tiba-tiba punya tanggung jawab secara sosial dengan dinisbatkan kepada budi tertentu. Gitu. Kalau katanya Kak Faidul. Iya kan gitu ya. Jadi karena budi itu kalau dalam bahasa Indonesia, budi itu bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa asingnya itu Sofia. Jadi budi itu artinya kebijaksanaan. Jadi akal budi itu adalah akal yang bijaksana. Jadi akal yang dituntut dalam penalarannya gak pakai kaidahnya Rocky Gerung. Kalau kata Rocky Gerung kan filsafat bukan hanya cinta kebijaksanaan. Cinta kebijaksanaannya kan diformalisasi sebagai suatu proses penalaran ya, rasional, bagaimana cara berpikir sehingga tidak terjadi falasi. Jadi kebijaksanaan ala Rocky Gerung itu ada rasionalitas murni ujung-ujungnya. Nah, kalau akal budi di sini nih karena ranahnya ke ekologi ya. Sebelum-sebelumnya kalau kita mengikuti kelas ini kita larinya kepada hal-hal yang bersifat aksiologis, spiritualitas, ya kan? Ya memang gitu ya. Dari 4 tokoh ini saya kepo sama Bateson sekarang. Karena dari 3 tokoh sebelumnya itu merengkuh ranah-ranah yang bersifat transenden, spiritual, aksiologis, entah itu estetika dan etika dan lain sebagainya. Jadi mungkin karena berkaca daripada 3 tokoh sebelumnya, mind di sini tidak rasionalitas murni. Jadi diterjemahkan sebagai akal budi, saya juga setuju kalau dalam kajiannya di filsafat ekologi. Karena budi itu berkaitan dengan nggak hanya rasional. Karena rasionalitas manusia kan rasionalitas yang utilitarian. Jadi akal budi di sini nggak hanya bertumpu kepada utilitarianisme dari konsepsi kesadaran yang dibawa oleh akal.
Wajib. Ya mungkin kalau ditarik secara bahasa akal budi ialah keselarasan antara sikap dan pemikiran begitu. Jadi jadi kalau akal itu hanya produk pemikiran, tapi ya setelah dipikirkan terkait dengan benar salah, penyikapannya seperti apa? Apakah dia akan selaras antara pikiran dia dengan tindakan dia? Kalau dia selaras berarti dia berakal dan berbudi. Tapi ketika dia membenarkan sesuatu tapi tidak melakukan kebenaran itu, dia berakal tapi tidak berbudi. Begitu. Cek. Akal budi itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai rasio ya. Jadi bagaimana kognitif manusia itu bisa menghasilkan sebuah idea. Menghasilkan sebuah ide atau idea. Tapi kalau kita berbicara secara lebih kompleks lagi, akal budi ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kita bisa berpikir secara rasional, secara sehat dan secara konkret, absolut, tapi juga bagaimana pikiran manusia itu juga memiliki sinergitas dengan afeksi, kognisi dan afeksi manusia sehingga munculkan kesadaran untuk memilah-milih mana yang tindakan yang tidak hanya rasional tapi juga secara moral gitu. Yang saya nangkap seperti itu. Akal budi itu kita pahami sebagai, ada yang memahami sebagai kehendak manusia ya, dan juga antara pola pikir dan sikap itu dan sebagainya. Atau sekarang kalau kita kembangkan lagi, kalau kita menghapus sebuah akal budi diganti dengan sebuah paradigma, itu kira-kira pantas enggak? Jadi mind itu kita ubah menjadi paradigm. Gimana Mas Fakih? Enggak. Secara umum kita akan memahami bahwa akal budi itu adalah milik seseorang, atau katakan dalam tanda kutip kita bicara ekologi di sini adalah milik manusia itu. Nah, kira-kira kalau milik manusia itu kan paradigma, kalau bisa juga paradigma cara kita memandang atau berpikir akan sesuatu itu. Yang menarik juga, kalau makhluk lain itu punya akal budi enggak ya? Tumbuhan misal, atau anjing atau sapi. Bukan Akbar. Enggak, ini serius no. Serius. Men ini hanya dimiliki seorang manusia saja atau makhluk lain bisa punya enggak, seperti binatang, tumbuhan? Enggak punya ya? Kita sepakat kan ya? Gimana? Kenapa enggak sepakat? Tapi kalau saya lihat ya, dari kalau semisal kayak hewan itu tidak memiliki akal budi, semestinya saya rasa tidak semua hewan seperti itu. Ada kadangkala hewan itu bisa dibentuk akal budinya. Seperti halnya teorinya Ivan Petrovich Pavlov itu ya, tentang classical conditioning. Nah, itu lewat hewan atau anjing yang dilatih itu membentuk sebuah akal yang tertanam menjadi budi dari anjing itu sendiri. Itu kalau teorinya Ivan Petrovich Pavlov ya, tentang classical conditioning.
Dan juga banyak saya temui ya, kadang juga dengan hewan-hewan yang lain beda ketika kita memelihara hewan tersebut memang sejak dari kecil, atau juga hewan yang memang sudah kita temui udah besar men. Lah kening rajo ada. Itu kayak beda. Mulai dari tatanan dia itu kayak hewan burung yang berbunyi. Bahkan hewan burung yang berbunyi saja bisa bilang assalamualaikum. Kayak itu kan. Itu lewat classical conditioningnya Pavlov. Membentuk akal yang menjadikan kebiasaan itu menjadi budi dari hewan itu sendiri. Seperti itu. Semakin menarik dan lucu ya. Sore hari ini ada informasi baru sehingga lubang di dalam otak saya ini semakin bercabang. Ternyata ada binatang juga memiliki akal budi katanya Mas Akbar. Entah tadi di penelitiannya siapa? Teorinya siapa? Ivan Pavlov. Benar dan ya? Kan dia seorang peneliti psikologi menemukan di binatang itu ada akal budinya. Ivan Pavlov. Oh, akal saja gak ada budi ya. Budi. Enggak, ini kita luruskan bersama karena nanti kita akan menarik hal ini untuk memahami sebuah ekologinya Bateson ini. Kita coba bedah punya pemikirannya Bateson ini yang nanti dalam teorinya itu membahas tentang mind ini yang kemudian dikerucutkan menjadi dua pisau analisis, sibernetik dan apa satunya itu gangguan mental di psikologi, psikofinesa ya. Kalau nggak salah ya apa? Psikofenia, Psikofenia ya. Psikofenia ya. Itu bahasa Amerika. Iya, itu kita luruskan dulu latar belakangnya bahwa kata Bateson, kalau kita mau memahami alam ini atau di luar diri kita, itu yang perlu diluruskan pertama adalah rasional kita, akal budi kita yang disebut itu kehendak kita katanya tadi untuk merespon terkait di luar diri kita, baik alam atau bumi atau tumbuhan atau apa dan sebagainya. Nah, saya juga tertarik untuk didiskusikan lebih lanjut walaupun tidak sekarang bahwa di luar makhluk manusia itu ada akal budinya. Kenapa saya katakan menarik dan lucu tadi? Ini prakteknya ada. Bateson itu pernah ke Bali. Di Bali itu masyarakat Bali itu bagaimana dia sejak hidup dan mati itu sangat ingin harmonis dengan alam. Kan dia itu menghormati dewata ya. Makanya ada di kepercayaan itu ada yang menyembah pohon gitu. Kan itu selama ini diyakini makhluk di luar manusia seperti tumbuhan itu kan memiliki akal budi ya. Itu menarik, itu gimana nanti didiskusikan kembali ya. Ya ini bapak psikologinya ada gue cetak kebelengan berarti. Itu disadari sama Bateson bahwa cara pandang manusia terkait alam, nature, itu disesuaikan dengan bagaimana pemahaman dia di dalam bola pikirnya atau dalam merespon akan di luar dirinya itu sendiri. Jadi akal budi itu subjeknya atau menjadi objek kajiannya di dalam diri manusia yang kemudian bagaimana nanti menghasilkan sebuah tindakan-tindakan yang positif terhadap ekologi. Salah satu yang sering kita
saksikan hari ini terkait ekologis itu, kita kan sekarang mengenal teknologi ataupun ada kendaraan sepeda, bermotor ya, kendaraan mobil itu kan, yang membutuhkan bahan bakar. Dan orang yang tidak menggunakan mobil dan sepeda itu kan dikatakan tidak berkemajuan ya. Tapi di sisi lain itu kan paradigma atau cara berpikirnya manusia kan seperti itu sementara manusia modern. Tapi di sisi lain ada falasi atau cara berpikir yang salah terhadap alam itu, sehingga terjadi pencemaran akibat pengeboran gas ya kan ya, atau tambang untuk listrik ya kan, dan semacamnya. Nah, itu semua disebabkan kata Bateson karena manusia sudah tidak lagi menggunakan akal budinya dalam merespon alam. Kalau dalam psikologinya, bahasa sederhananya begini, manusia itu akan diatur oleh pola pikirnya gitu. Benar enggak ya? Manusia itu akan bersikap sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Sederhananya seperti itu. Artinya, kok kita tarik jauh kepada sebuah filsafat, Bateson ini mungkin terlalu memfokuskan dalam kajian ekologinya itu pada rasionalitas, akan hal-hal yang rasional, namun juga tidak mengabaikan hal-hal yang bersifatnya itu estetis, mistis, atau hal-hal yang abstraksia lainnya. Bisa diterima ya bahwa apa yang dipikirkan manusia itu menjadi tindakannya. Bisa dan bisa enggak? Manusia itu bergerak dengan sesuai apa yang ia pikirkan. Bisa enggak? Idealnya gitu ya. Tapi enggak semua ya Mas ya. Enggak, kalau yang menikah. Kalau yang sudah punya istri sadar bahwa manusia itu tidak bisa, terkadang tidak bisa bersikap dengan apa yang ia pikirkan. Contohnya gini, enggak, ini agak lucu juga. Orang yang baru nikah, malam pertama itu pasti menginginkan durasinya panjang dalam berhubungan badan, di pola pikirnya itu. Tapi karena impoten, dia enggak bisa apa-apa gitu. Iya, serius. Bukan saya alami, enggak. Kalau pola pikir saya itu hubungan seks itu enak emang gitu. Tapi pengennya panjang gitu. Enggak, ini bukan kita enggak harus ngeres, enggak. Iya, karena kemauan sang istri itu, loh Mas, hubungan badannya 15 menit, mandinya sejam, 2 jam. Kan capek gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau enggak, ini istilahnya loh, majasnya gitu kan ya. Kalau kemauannya kita itu di pikiran kita itu, berpikirnya itu ingin memuaskan gitu, tapi kondisinya impoten. Loh, kata saya, ternyata sikap manusia itu tidak bisa juga ya dikendalikan dengan apa yang ia pikirkan. Terus ini gimana? Jadi Bateson ini agak mulai tidak memahami ke sana mungkin ya. Atau belum sempat mengkaji akan psikologi seperti itu gitu. Karena sifatnya masih keliling-keliling tentang antropologi, kemudian sosial budaya. Enggak, ini walaupun bercanda tapi nanti diskusikan di luar ini. Jadi memunculkan konsep dari Bateson bahwa manusia itu tidak dipisahkan dengan alam. Artinya menjadi satu kesatuan yang mekanisme yang tidak bisa kemudian
saling menguasai. Alam dikuasai manusia dan manusia dikuasai alam itu, atau manusia menguasai alam. Selama ini kan kalau kita memandang bahwa manusia adalah homo economicus misal. Ya, ekonomicus ya. Dan kita itu kan yang penting punya nilai tukar atau barter. Semuanya bisa menjadi bahan komoditas, sekalipun meja. Ini kan terjadi meja karena akibat penebangan pohon, kan seperti itu ya. Kalau di ekonomikus ini tidak masalah, apalagi di dalam hal seni misalnya Mas ya. Yang penting kita berkarya gitu kan. Mau ditebang gimana, atau gunung mau dijadikan etol, mau dipisah dua, atau gunung mau dijadikan kafe, terserah. Kan kayak gitu selama ini kita berpikir. Atau apa namanya itu yang terjadi di Indonesia sekarang mau dijadikan eco city, ya kan ya, sehingga menghilangkan adat istiadat atau akal budi yang selama ini berkembang di masyarakat mana itu Rempang misal. Kalau kita kaji secara ekologis. Nah, ini sementara falasi berpikir dari manusia. Lah kenapa? Karena ada cara berpikir yang salah. Istilahnya tadi yang disebut dengan Mas atau Pak Prof Fakih yang mengenai psikologi apa? Schizophrenia itu ya. Cek melarat sulit. Itu suatu penyakit pikiran di mana kita itu ditawari halusinasi ataupun delusi dalam berpikir. Kan gitu ya Mas ya? Ya seperti itulah orang gila. Misal gini, saya pernah mengalami halusinasi. Seakan-akan saya melihat seorang makhluk lain di luar diri saya yang lebih besar. Waktu saya mencoba meminum sejenis narkoba atau meminum obat sejenis narkoba itu, apa istilahnya kalau sekarang, Inex ya. Itu kalau sampai kalau kita sampai itu akan terjadi halusinasi itu. Seakan-akan dunia itu bisa kita atur dengan kita sendiri itu. Nah, ini yang sementara menjadi penyakit di dalam cara pandang kita mengenai alam. Nah, sederhananya alam ini kita kelola untuk kebutuhan kehidupan kita, sehingga tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Sampai mati, kita mati aja itu di alam ini. Sehingga tidak seenaknya alam kita bentuk gimana, atau apa namanya laut kita proses untuk dijadikan apa namanya pulau. Kan sementara kan seperti ini. Ada gambaran lain yang masuk pada perilaku manusia, masuk pada akal budi manusia. Jadi titik beratnya punya Bateson itu gampangnya memahami ekologi atau menyelesaikan persoalan-persoalan ekologi. Itu selesaikan dulu pola pikir manusianya. Ngerti Mas Faruk? Ngerti enggak? Mungkin dari epilog ini ada yang ingin didiskusikan dulu.